Maka dari itu saya sudah tidak takut. Sudah tidak takut dengan adanya intimidasi, dengan adanya tekanan, dengan adanya serangan dan apapun ceritanya. Yang penting saya bisa melawan kemungkaran dan kezoliman dan juga ketidakadilan yang mereka lakukan secara brutal. Saya akan korbankan nyawa dan darah demi negara, demi perubahan, demi perbaikan, demi rakyat Indonesia, demi melawan kezoliman, kemungkaran, dan juga ketidakadilan, kejahatan, dan kecurangan yang mereka lakukan secara terang-terangan dan secara brutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Zulkarnain. Beliau adalah koordinator Komite Nasional Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi atau KNPD. Beliau dulu adalah pendukung paslon 01 ya Pak ya? Iya. Tapi sekarang seiring dengan selesainya Pilpres 2024, beliau kembali menjadi seorang aktivis. Dan kebetulan Pilpres 2024 itu ditengarai curang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga digugat oleh 01 maupun oleh 03, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang gugatan itu sedang berproses di Mahkamah Konstitusi ya Pak ya? Iya. Dan tanggal 22 rencananya Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atas gugatan dari 01 maupun 03. Nah, nanti kita akan melihat apakah gugatan itu diterima atau ditolak. Tetapi sampai sejauh ini ada kekhawatiran di masyarakat bahwa sepertinya MK dikhawatirkan tidak bisa independen ya Pak ya, karena kecurangan Pilpres ini juga bermulainya dari Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya putusan nomor 90 yang menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres bagi paslon 02. Nah, saat ini beliau juga sedang melakukan berbagai aksi ya Pak ya, untuk menolak kecurangan itu dan mendukung MK agar bisa bersikap adil, memutus sesuai hati nurani, dan bisa melepaskan diri dari intervensi kekuasaan. Kalau memang intervensi itu ada, sebagaimana tercermin dari putusan nomor 90 tersebut. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama Pak Zulkarnain ini untuk mengetahui apa persiapan menjelang putusan MK tersebut, karena informasinya tanggal 19 dan tanggal 22 masanya Pak Zulkarnain juga dari masa-masa yang lain, termasuk dari front penegak daulat rakyat juga akan turun. Dan bukan cuman itu, kabarnya 02 pun akan menurunkan massa dalam jumlah yang sangat besar mencapai 100.000 orang. Nah Pak Jul, bisa dijelaskan Pak, bagaimana persiapannya untuk menyambut tanggal 19 besok ya, dan tanggal 22 Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu buat emak-emak yang melawan, emak-emak yang cerdas. Salam juga buat buruh tani, para buruh, dan salam juga buat adik-adik mahasiswa yang memang tidak mau diintervensi maupun dibayar oleh siapapun, ya, artinya mahasiswa yang mempunyai akal sehat. Dan salam juga buat khususnya kami sangat tawadu, kami sangat takdim kepada para habaib, khususnya imam besar kita, yaitu Imam Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab, dan juga kepada habaib-habaib dan ulama-ulama lainnya. Salam perubahan, salam perjuangan. Hanya satu kata, kezoliman dan kemungkaran itu harus dilawan. Satu hal ya, kalau saya melihat
kegaduhan dan kekacauan di negara kita yang tercinta ini adalah dari beberapa segelintir manusia ya yang memang sengaja menguasai secara brutal, sekali kita bilang itu, secara brutal. Kita pakai bahasa bukan bahasa intelek, tapi pakai bahasa yang memang sudah tidak patut dihormati lagi mereka. Ya, karena perilakunya ya Pak ya? Karena perilakunya. Ya, brutal, secara kejam, dan juga mengacak-ngacak demokrasi, mengkebiri kedaulatan rakyat, masih banyak lagi. Dan hanya untuk kepentingan pribadi itu Pak ya? Iya. Untuk pribadi, Nah, itu diantaranya beberapa menteri nih, saya ini kan dulu, beberapa menteri. Kalau nanti ke masa aksi atau nanti, ini beberapa menteri dulu. Menteri harus bertanggung jawab semuanya. Karena mereka terlibat ya? Karena mereka terlibat. Terlibatnya kenapa? Yang namanya kecurangan itu, menurut Yusril ya, yang terhormat saya muliakan Bapak Yusril Mahendra kalau nggak salah ya. Isa Mahendra. Ya, Isa Mahendra. Katanya kecurangan itu adalah sebuah kejahatan, tapi dia melakukan. Kan lucu. Dan jadi pembelanya ya. Iya, menjadi pembelanya. Berarti secara tidak langsung kecurangan itu memang adalah sebuah kejahatan yang memang mereka lakukan secara sengaja. Gitu. Ini sangat disayangkan. Rakyat sudah cerdas, rakyat sudah tahu, rakyat sudah paham, dan rakyat pun juga sudah tidak mau dibodoh-bodohi lagi. Contohnya dari 2015 kejadian di transportasi ya, Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta itu ada uang yang tergadaikan, namanya uang CER ya. CER CER apa ya itu Pak? Uang yang harus dibagikan kepada rakyat. Oh, CSR. Ya, CSR ya. Uang CSR itu ya. Dari perusahaan biasanya harus membagikan kepada pengemudi. Itu harus wajib. Tapi uang CSR itu dibagikan hanya untuk dia dan dia. Berarti kan tidak merata. Berapa banyak uang CSR itu? Wah, luar biasa. Itu satu. Ya. Yang kedua, 2015 tadinya pengemudi semuanya bisa memberikan nafkah secara lahir dan batin, secara nyaman, bukan aman tapi secara nyaman. Nyaman dalam arti kata mereka modal sendiri, mereka beli kendaraan sendiri, gitu. Tetapi kenapa kok diacak-acak? Katanya untuk menertibkan. Ya, tapi bukan menertibkan. Nah, waktu itu menterinya kalau nggak salah Jonan. Ya, Jonan. Dan pada waktu itu presiden direktor ya, presiden direktor itu waktu itu Budi Karya. Yang sekali jadi. Nah, sehingga Budi Karya naik jadi Menhub. Jadi Menhub. Ya, Jonannya tidak jadi apa-apa. Ini kaitannya dengan pemilu apa Pak? Ada nanti, ada. Siap. Banyak nanti ada. Ini kita bahas ini dulu, sedikit-sedikit dulu. Ada. Ya. Sehingga 2015 sampai 2019 karena kami merasa diintimidasi oleh mereka, oleh pemimpin yang zolim, kami bela mati-matian Prabowo waktu itu. Kaitannya ke situ ke Prabowo. Iya. Sehingga kami jadi korbannya. Korban penangkapan, pasal-pasal yang nggak jelas. Ya, wah ini sangat luar biasa ini. Pak Yajul waktu itu salah satu korban. Salah satu korban. Dan saksi mata banyaknya korban, banyak yang meninggal itu saya. Mereka menggunakan pakai apa adalah saya. Maka dari itu saya sudah tidak takut. Sudah tidak takut dengan adanya intimidasi, dengan adanya tekanan, dengan adanya serangan dan apapun ceritanya. Yang penting saya bisa melawan kemungkaran dan kezoliman dan juga ketidakadilan yang mereka lakukan secara brutal. Nah, itu satu. Kenapa? Sehingga
konvensional dan non konvensional, artinya taksi online kan. Oh ya, Ya, taksi online pada dan waktu itu konvensional. sempat bergaduh, berantem. Iya. Berarti kan rakyat sama rakyat diadu. Iya. Nah, harusnya mereka ini ingat ya, kepada pengemudi-pengemudi ya, kamu harus tonton sampai habis. Jangan setengah-setengah, tonton sampai habis. Sampai saya mengucapkan sampai habis, tonton bagaimana kronologi pemerintahan pejabat-pejabat yang mereka pimpin untuk negara dan bangsa rakyat Indonesia. Mereka memimpin secara tidak adil, secara brutal, secara tidak manusiawi. Kenapa saya bilang secara tidak manusiawi? Banyak sekali penyimpangan, intimidasi, kezoliman, keburukan yang mereka lakukan dengan sengaja, tapi mereka tidak diapa-apakan. Tidak aman. Justru suara aktivis, justru suara habaib, justru suara para mahasiswa, buruh dan sebagainya yang melawan kezoliman, kemungkaran, mereka diintimidasi, ditangkapi, dikriminalisasi, bahkan dizolimi. Itu adalah undang-undang negara kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya negara kita sedang mengalami sakit komplikasi. Yang bisa menyembuhkan adalah rakyat. Dengan artinya gerakan rakyat. Nah, banyak lagi. Satu, kayak sembako, minyak tiba-tiba mahal, melonjak. Itu tentunya kan ada pakar ekonomi, ada menteri ekonomi dan Menteri Perdagangan begitu juga. Beras melonjak mahal, cabai melonjak mahal. Ya, saya ingatkan kepada semua pemimpin-pemimpin, beberapa menteri sebenarnya terlibat dalam semua akumulasi. Ya, semua terlibat. Contoh, adanya korupsi individual, korupsi berjamaah, nah, korupsi secara terang-terangan, korupsi memang secara brutal yang mereka lakukan terhadap bangsa dan negara ini, sehingga mulut rakyat, suara rakyat dibungkam habis oleh mereka. Tapi suara kami tidak akan pernah dibungkam. Mati kami satu, insya Allah ada penggantinya. Yang benar, yang penting, yang terpenting adalah kebenaran tetap ditegakkan, kebenaran tetap diutamakan, kebenaran tetap dikedepankan. Gitu. Nah, contohnya lagi, ya, kenapa saya bilang ada kaitannya dengan MK? Ada masanya, ada. Mereka mengambil uang-uang rakyat, pajak-pajak rakyat, ya, secara brutal. Gaji pabrik, gajinya dipotong pajak. Mereka sudah bekerja keras, tapi gajinya dipotong tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan juga THR pun juga sudah tidak ada lagi. Adapun ada, itu pun tidak semestinya harus dapatnya 100%, malah bukan 100%. Ini kezaliman yang mereka lakukan secara brutal. Dengan apa? Dengan adanya undang-undang Omnibus Law, undang-undang Oni Celaka. Kenapa undang-undang itu, ya, menyengsarakan rakyat Indonesia, menyengsarakan para buruh Indonesia, menyengsarakan para pekerja-pekerja Indonesia. Sementara, Bang, di bandara Cina berbondong-bondong datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, bandara Soekarno-Hatta, dikelilingi oleh Cina-Cina mata sipit, ya, dengan tangan yang saya pegang, tangannya bagikan kayu, ya, mereka dengan gaji yang berlipat-lipat ganda. Sementara rakyat Indonesia gajinya seadanya dan seikhlasnya. Kasihan rakyat Indonesia, Bang. Ini, ya, kenapa? Kalau ditanya, ya, beberapa menteri pasti ada, dari menteri sosial, menteri keuangan,
Menteri Perdagangan, Menteri Transportasi, Menteri Menhub, Menteri apalagi banyak menteri-menteri yang terkait dalam pengelolaan koruptor dan korupsi berjamaah. Diduga lah ya. Diduga ya, diduga. Ada yang melakukan korupsi. Iya. Kalau mereka tidak melakukan seperti itu, kalau mereka marah berarti mereka benar, Bang. Tapi kalau mereka nggak marah atau mereka akan mengancam saya melewati orang-orang dia atau siapapun, ya silakan saja, saya tidak pernah takut. Ya, karena gitu. memang selama pemerintahan Jokowi ini kan dinilai korupsi itu juga lebih gila dibanding di era Orde Baru katakanlah. Indikasinya kan banyak sekali menteri yang menjadi tersangka korupsi, juga kepala daerah yang banyak menjadi korupsi gitu ya, tersangka korupsi. Dan karena itu juga dicurigain karena akibat pelemahan dari KPK dengan adanya undang-undang yang direvisi, undang-undang KPK yang direvisi sekarang, yang dianggap KPK itu dilemahkan. Oke, terus Bang. Sehingga Bang, kalau kita lihat ya, kenapa ada aksi-aksi tandingan? Oke. Ya. Aksi-aksi ini udah beberapa kali ada aksi-aksi tandingan, ya. Nah, terutama saya menghimbau dulu nih buat 01, 03. 01 dan 03 sudah tidak ada lagi. 01 adalah rakyat. Ya. Saya himbau kepada rakyat Indonesia, ya, jangan lagi mau terkotak-kotak, jangan mau lagi ya terpecah belah, jangan mau lagi diacak-acak, dan jangan mau lagi ya adanya fitnah, adanya pengembosan, adanya masih banyak lah seperti itu. Karena apa? Karena ada 3 Bang, 3 di dalam lisan itu ada ucapannya, al-lisan fi kasaib, ucapan itu bagaikan pedang. Al-lisan fi doa, ucapan itu adalah doa. Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, Bang, sebentar. Iya. Memang kalau kita tahu aksi-aksi yang Abang dan teman-teman lakukan itu selalu ada tandingannya ya. Ada ketika di DPR, ada ketika di KPU, ada di Bawaslu, ada. Dan tanggal 19 pun akan ada lagi ya. Iya. Masa 01, 03 aksi, 02 rencananya juga akan menurunkan maksa. Iya. Ada 100.000. Saya sudah lihat di flyer atau apa, ya. Masa-masa itu, ya, masa-masa itu adalah masa-masa bayaran, Bang. Ya. Mereka sengaja dibayar, ya, dibayar, ya, oleh siapa kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas itu masa-masa bayaran. Tapi kalau masa benar-benar masa tidak bayaran, ya, welcome aja kita, Bang. Bang, saya mau tanya gini, itu kan jumlahnya sampai 100.000 orang katanya. Kalau misalnya mereka masa bayaran berapa ya, anggarannya tuh besar banget ya? Ya, bagi mereka itu, ya, itu kecil. Ya, mereka mengeluarkan duit 1 triliun nggak ada artinya. Karena mereka dari hasil timah aja, ya, itu 271 triliun. Hanya keluarkan 1 triliun. Kecil lah, Bang. Iya. Itu kecil. Bagi kita kecil. Terus antisipasinya gimana, Bang? Antisipasinya, kalau saya, kami tetap yang namanya negara kita negara demokrasi. Ya, kita menghargai dan menghormati. Ya. Tapi kalau seandainya mereka memancing, ya, insya Allah kami tidak akan mudah terpancing. Ya, kayak waktu itu kan pernah tuh, lemparin sama air mineral, airnya terjadi keributan tuh. Untungnya nggak ada korban ya waktu itu. Iya. Nanti gimana, Bang? Terus? Ya, kalau saya, ya, sangat disayangkan. Ya, kenapa harus ada masa tandingan? Itu aja. Ya. Kan ada momen lain kan gitu. Ya. Kalau sekarang ya bolehlah ya 1922 gitu. 100.000 orang itu tidak gampang ngumpulinya. Kalau tidak ada hepeng. Iya. 1.
100.000 itu tidak gampang kalau bukan hati nurani. Ya, ada dua. Apakah dia tergantung dari hateng, ya money, ya. Kalau kata kami, maafi fulus, maafi faedah. Gitu, ya. Siap. No money, no good. Gitu. No action. Ya, no action. Ya. Yang satu, apakah hati nurani? Kita pertanyakan, apakah benar kajian hati nurani? Betul. Gitu. Karena di dalam ini mereka kan sudah mengatakan mereka kan menang. Mau ngapain kita harus ikut aksi? Iya. Kenapa mesti takut? Iya. Emang kalau memang mereka nggak curang gitu. Iya, kalau nggak curang. Ya, berarti kan ada indikasi. Ada indikasi bahwa sebetulnya mereka juga yakin curang gitu. Iya, gitu. Ada indikasi. Ya. Di antaranya kalau nggak bayaran, yang kedua bukan hati nurani. Iya, Bang, sebetulnya kalau menurut Abang nih, misalnya gugatan 01 sama 03 ditolak oleh MK gitu ya, dampaknya apa sih buat negara ini ke depan? Dampaknya yaitu yang saya bilang dari awal, kekacauan di negara Indonesia, hukum, ya, bertambah getir, bertambah pahit buat rakyat kecil, rakyat yang lemah. Gitu, bertambah getir ya, dan pahit buat rakyat yang lemah. Artinya ya, hukum ini ya sudah tidak berfungsi lagi, Bang. Iya. Dan ini pun dipertontonkan oleh orang luar negeri. Kita malu, ya, karena kecurangan itu memang TSM. Gitu. Kecurangan itu adalah sebuah kejahatan yang dilakukan memang secara brutal dan secara sengaja. Ya, memang saya tahu bahwa kecurangan Pilpres ini menjadi sorotan di sidang Komite HAM PBB. Memang dipertanyakan itu. Iya. Ya, bagaimana ya? Saya juga nggak habis kata-kata, saya bingung ya. Bagaimana saya mau bilang kata-kata? Seorang ahli filosofi juga, seorang profesor juga, kalau sudah membicarakan kecurangan dan adalah kejahatan yang memang mereka lakukan secara brutal dan sengaja, mereka juga bingung untuk suara mereka pun sudah tidak ada fungsinya dan tidak ada artinya. Kenapa? Karena mereka yang memegang kekuasaan, maka dari itu kekuasaan ini harus digulirkan, harus dilengsarkan. Digulingkan. Ya, harus digulingkan dan harus dilengsarkan. Gitu. Jika pemimpin masih tetap ya bergulir, ya, tapi tidak digulingkan maupun dilengsarkan, saya tidak tahu apa jadinya nasib rakyat. Bang, kalau menurut Abang kan aksi terus nih untuk mendukung MK. Yakin nggak sih MK itu mau mendengar, mau berani melawan intervensi pemerintah kalau memang intervensi itu ada? Atau ini sebenarnya sekedar harapan doang? Kalau saya, ya, menurut saya melihat dari pengakuan tim hukum, ya, dan saya juga mengikuti, ya, bukti mana lagi, ya, yang harus kita gaungkan, bukti mana lagi yang memang yang harus mereka minta, bukti mana lagi yang memang harus difaktakan gitu ya, karena kecurangan itu nyata ya, gitu ya. Karena kecurangan itu memang bukan nyata, memang disengaja. Memang ada. Kalau nyata masih ada, tapi memang kecurangan itu sebelum mereka melakukan pemilu, mereka sudah berbuat kecurangan. Gitu. Bang, kalau masa Abang nanti dari KNPD berapa banyak yang akan turun tanggal 19 maupun tanggal 22? Kami bergabung dengan, insya Allah kami akan mengikuti arahan Imam Besar Al-Habib Rizik Sihab. Habib Rizik turun langsung ya besok? Apa gimana? Mungkin saya wallahu alam tidak tahu, tapi yang jelas di antaranya Kiai Sobri Lubis turun, yang lainnya pun juga turun, tapi Habib mungkin
hanya memantau lah, gitu. Ya, kan nggak mungkin lah seorang imam besar harus ikut karena sudah ada tugas kita masing-masing. Buat apa adanya aktivis, buat apa adanya ulama-ulama habaib yang lurus. Mereka habaib tinggal pantau. Kalau kata habaib, hitam ya hitam, putih ya putih. Sebenarnya sebenarnya habaib sudah mengatakan warning, kita harus berjihad. Cuma umat yang tidak peka. Makanya saya himbau kepada umat nih, khususnya umat Islam, ya, saya himbau, saya sangat menghimbau, jangan Anda omon-omon doang, jangan Anda meksos doang yang digaungkan, jangan Anda berkuah-kuah doang, ya, jangan Anda omong gede doang, buktikan tanggal 19 dan tanggal 22, ya, bahwasanya rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Muslim bersatu tidak bisa dikalahkan, sesuai dengan pedoman-pedoman dan slogan-slogan yang diucapkan oleh para pejuang-pejuang kita sebelumnya. Bang, tadi kan disebut Habib Rizik nih nggak turun nih ke lapangan. Artinya beliau memberikan arahan aja atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu saya tidak bisa menjawab, Bang. Karena itu kalau kita menjawab nanti kita takut salah. Itu. Saya takut salah. Karena saya yang jelas saya akan patuh kepada habaib. Nah, satu lagi, saya akan korbankan nyawa dan darah demi negara, demi perubahan, demi perbaikan, demi rakyat Indonesia, demi melawan kezaliman, kemungkaran, dan juga ketidakadilan, kejahatan, dan kecurangan yang mereka lakukan secara terang-terangan dan secara brutal. Bang, ini kan sekarang bola panasnya di MK ya. Iya. Putusan MK lah nanti yang akan menentukan bagaimana nasib negara kita ke depan. Ya. Iya, betul. Harapan Abang terhadap MK. Ada lagi tambahan nih ya. MK ya. Ini MK jangan mau diintervensi. Jangan mau diintimidasi. Jangan mau ditakuti. Jangan mau dizolimi. Bahwasanya kami seluruh rakyat Indonesia siap mengawal MK yang jujur, MK yang mengawali, bahkan maka dari itu MK yang harus mengakhiri. Kami percaya dengan MK. Kami percayakan dengan MK. Kami percayakan secara 100% dengan MK. Tetapi tolong jangan hianati hati rakyat. Tolong jangan hianati hati negara, bangsa, pejuang-pejuang kita yang terdahulu, pahlawan-pahlawan yang membela darah dan nyawa, harta yang mereka pertaruhkan untuk tegaknya negara Republik Indonesia ini. Teman-teman semua, seperti kita tahu ya, nah kita juga bahas pada podcast sebelumnya, kita tuh 2014 itu pilpres kita juga ditengarai curang ya. 2019 juga curang. Itu kali itu sudah sangat jelas sehingga KPU waktu itu mengumumkannya hasil pemilu aja pada setengah 2. Setengah 2 pagi ini hari ya. Nah, dari hasil proses-proses yang curang itu kita memiliki pemimpin yang ternyata tidak amanah ya, Pak ya. Banyak janji-janji yang tidak ditepati. Semua tidak ada yang ditepati. Korupsi makin menggila juga. Kemudian bahkan sekarang katanya demokrasi kita mengalami kemunduran yang luar biasa, apalagi dengan adanya kecurangan pilpres kemarin ya, untuk melanggengkan kekuasaan gitu ya. Memang dengan nanti bagaimana putusan MK itu juga akan sangat berpengaruh bagaimana nasib negara kita ke depan. Apakah kita akan dipimpin lagi oleh pemimpin dari proses yang curang, atau MK akan berani mengambil keputusan untuk membatalkan kemenangan 02 dan melakukan pemilu ulang ya. Dengan peserta akhirnya cuma 2, 01 dengan 03. Cuman semua ini masih agak sulit diprediksi karena dari putusan nomor 90 aja kita sebetulnya sudah membaca bahwa MK ini sudah dipegang gitu ya oleh pengusaha, oleh penguasa ya. Ada tambahan lagi Bang, satu lagi. Ya. Kebenaran semuanya milik yang maha kuasa, milik Allah. Saya belum bahas yang masalah 3 lisan Bang. Lisan itu
Jika MK mengucapkan salah, maka dia akan ditebas bang oleh pedang. Pedang, Oleh pedang, oleh pedangnya sendiri. Nah, bukan ada yang nebas, baca bukan ya? Bukan. Ya, oleh pedangnya sendiri. Terus, ya, karena alisan fi kasaib. Ya. Dan alisan fi doa. Lisan itu adalah doa. Ucapan adalah doa. Betul. Baik buruknya MK, ucapan MK. Ya. Pada tanggal 22. Baik buruknya. Jadi jangan terobsesi ya dengan namanya fitnah sana fitnah situ. MK harus mengambil keputusan yang benar, yang jujur dan adil. Ya. Jadi jangan ada rasa takut karena kebenaran itu semuanya bukan milik manusia. Bukan milik MK, bukan milik Jokowi, bukan milik rakyat Indonesia. Kebenaran itu adalah milik Allah. Nah, satu lagi bang, ya, saya menghimbau juga kepada rakyat Indonesia, ya, jangan lupa kita sudah ditantang oleh 02 100.000. Berarti kita harus 1 juta atau 2 juta orang yang hadir untuk menduduki MK. Buktikan di MK, buktikan patung kuda, buktikan kalau kalian cinta kepada NKRI, kalau kalian cinta kepada perubahan, kalau kalian cinta kepada kebenaran, kalau kalian cinta kepada keadilan, kalau kalian cinta kepada masa depan bangsa. Dan kalau kalian benci kepada kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan, kecurangan, bahkan kejahatan yang mereka lakukan secara terang-terangan, brutal dan sengaja yang mereka lakukan, maka tanggal 19, tanggal 22 rakyat Indonesia siap untuk menduduki MK. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, buka mindset kalian, buka cakrawala kalian. Kepada pengemudi-pengemudi juga, buka mindset kalian, buka cakrawala kalian. Kenapa? Karena penentuan adalah di tanggal 19, di tanggal 22. Mari kita ramaikan, mari kita duduki bersama-sama. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, karena kan hakim MK itu kebanyakan juga Islam. Mereka pasti menyadari bahwa putusan mereka itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kita berharap hakim-hakim MK juga punya jiwa kenegarawanan ya, sehingga dia memutuskan perkara perselisihan Pilpres 2024 itu dia lebih mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat seluruhnya. Bukan hanya kepentingan segelintir orang maupun sekelompok orang ya Pak ya. Tapi ada hal lagi bang. Apa tuh? Ini belum diucapin nih. Jika memang putusan itu memihak kepada kita, maka Jokowi juga harus dilengserkan. Karena dia akan cawe-cawe lagi bang. Gitu. Jokowi harus dilengserkan, digulingkan, diberhentikan. Kalau Jokowi merasa Jokowi adalah negarawan baik-baik, mungkin rakyat Indonesia akan menerima. Tapi kalau Jokowi ya mengakomodir bang segala bentuk kekuatan, polisi, aparat dan semuanya. Saya ingatkan kepada Jokowi, polisi itu bukan milik Jokowi. Aparatur dan juga tentara-tentara bukan milik Jokowi. Semua bukan milik Jokowi. Ini adalah milik rakyat Indonesia. Kepada Bapak Polisi, kami masih merasa menaruh hormat kepada Bapak Polisi, Kapolri, kepada Jenderal TNI, kami merasa menaruh hormat. Dukung kami, karena ini untuk menentukan masa depan rakyat Indonesia. Merdeka, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Oke, teman-teman semua, sangat panas ini obrolan saya dengan Pak Jul, lebih panas dari biasanya ya Pak Jul ya. Karena memang kita sudah menjelang momen-momen yang sangat penting, momen-momen yang sangat bersejarah, yaitu putusan MK. Pak Jul, makasih banget. Ya, terima kasih. Iya, teman-teman semua, kita bertemu pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.